Halo sahabat militer. Berani, garang, pantang menyerah. Yup, begitulah pasukan Tentara Nasional Indonesia ditempa jadi sosok mengagumkan. Segala bentuk pelatihan keras telah dilalui. Keteguhannya tak perlu diragukan. Bertahan hidup di segala medan pun dijabanin. Penasaran gak sih bekal apa saja yang mereka dapatkan selama pelatihan? Siapkan adrenalinmu yuk, karena sebentar lagi kami akan menyuguhkan informasi soal bagaimana kerasnya latihan tempur militer Tentara Indonesia. Namun sebelum lanjut menonton, pastikan kamu telah subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Tambah wawasanmu seputar dunia militer yang spesial disajikan dari channel Teknologi Militer. Latihan ganas ala Kopassus. Komando Pasukan Khusus atau yang kita kenal Kopassus, pasukan elit yang sudah sangat dikenal di dunia militer internasional, punya serangkaian latihan ekstrim penuh resiko berat yang bahkan media luar dibuat takjub. Daily Mail pernah memberitakan kalau ada sebuah video yang menampilkan 6 orang pasukan tentara Kopassus sedang merangkak berkamuflase di atas lumpur. Terus, ada instruktur dari tentara senior menembak di sekitar tentara-tentara tadi dengan senapan serbu. Wih, deket banget loh itu dengan badan mereka. Salah gerak dikit aja, wah bakal kena dia tuh pelurunya. Bener-bener ya ngancam nyawa pelatihan TNI. Suara desingan peluru dan senapan yang keras berulang kali dari jarak dekat pastilah membuat nyali ciut. Namun, bukan hal mengherankan kalau Kopassus dilatih kayak gitu. Namanya juga pasukan elit kan ya? Apalagi Kopassus memiliki catatan sejarah yang mengagumkan di militer dunia. Nah, karena misi dan tugasnya yang sangat rahasia, maka sebagian besar kegiatan tugas satuan Kopassus tidak akan pernah diketahui publik secara menyeluruh. Begitupun untuk semua rangkaian latihan kerasnya. Kem Tawanan Neraka Kopassus. Satuan berbaret merah ini punya pelatihan khusus di luar batas kemampuan manusia. Ada yang namanya tahap basis. Tahap ini, para calon prajurit komando dilatih keterampilan dasar seperti menembak, teknik dan taktik tempur, operasi raid, navigasi darat, dan berbagai keterampilan lain. Mereka menjalani latihannya di Pusat Pendidikan Pelatihan Khusus Batu Jajar, Bandung. Setelah latihan basis, dilanjutkan dengan tahap hutan gunung yang diadakan di Citata, Bandung. Di sini, para calon prajurit komando berlatih untuk menjadi pendaki serbu serta survival di tengah hutan. Para prajurit komando harus bisa membedakan tumbuhan yang beracun dan yang dapat dimakan. Mereka juga harus bisa berburu binatang liar untuk bertahan hidup. Bertahan hidup di hutan. Karena menyandang tugas menjaga keutuhan wilayah NKRI, maka untuk menjadi anggota pasukan TNI harus memiliki kemampuan bertempur. Untuk yang tergabung dalam pasukan elit TNI, bertempur dengan tangan kosong menjadi hal wajib bisa dilakukan. Berbagai hal akan terjadi di medan perang, itulah mengapa setiap anggota tentara diberi latihan tempur yang berat dan keras. Salah satu yang paling menegangkan adalah berlatih bertahan hidup di hutan. Melansir Getty Images via Kaltim.Tribun News, terlihat seorang tentara Angkatan Laut Indonesia menggigit ular kobra hidup selama berlatih bertahan hidup. Awalnya si tentara ini diajarkan bagaimana menjinakkan dan menangkap ular berbisa. Namun setelahnya, para tentara diajarkan untuk membunuh ular berbisa dengan cara yang tepat, lalu menguliti, kemudian mengolah dagingnya untuk dikonsumsi. Cari makan sendiri, dan ya begitulah mereka menjadikan alam sebagai rumah terbaiknya. Latihan sangar Yontai VIP. Batalion Intai Amfibi atau disingkat Yontai VIP, salah satu pasukan elit di Korps TNI. Pasukan Yontai VIP ini menjadi yang pertama turun tangan melakukan sabotase saat musuh mulai cari gara-gara. Sebelum pembaretan, setiap anggota baru akan dilatih sebagai tawanan dan dibuang ke tengah laut. Yang paling mencengangkan adalah kaki dan tangan mereka terikat. Sebisa mungkin para pasukan harus berenang sepanjang 3 km. Sementara untuk pertahanan darat, mereka akan dilepaskan di tengah hutan dan pegunungan demi berlatih bertahan hidup di sana. Soal perbekalan yang diberikan, hanya seragam dan tubuhnya saja yang dipakai. Ngerinya lagi, latihan ini berlangsung selama 9 bulan berturut-turut.
berturut-turut. Jika tak lulus, ya mereka akan dikembalikan ke satuan masing-masing. Kasihan juga ya yang udah setengah jalan malah gagal. Kerasnya latihan tempur tadi baru sedikit dari banyaknya serangkaian pelatihan militer TNI. Tentu saja, dari satuan masing-masing tak ingin kalau semua kegiatan pelatihan diketahui banyak orang. Karena tugas operasi militer juga cukup banyak dirahasiakan. Nah, bagi kamu yang ingin jadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia, semoga sukses ya melewati sederet pelatihan berat. Semoga informasi tadi menambah wawasanmu. Mari berbagi informasi ini dengan klik like dan share videonya. Nantikan konten menarik dari teknologi militer, mengupas fakta yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya.